Oke, KSP. Apa sekarang kesiapan dari istana yang sudah dilakukan untuk mengatasinya? Katanya hari ini sudah yang meninggal sudah 800. Buat tadi saya bilang 600, kan udah 800 katanya lebih. Hari ini yang meninggal ada 770, Bang. 770. Ya. Wah, ya. Dan yang sudah yang hilang itu ada 463. 463 yang hilang. Yang hilang, yang terdampak ada 3,2 juta. Terdampak maksudnya kehilangan rumah. Ya, kehilangan rumah dan sebagainya. Nah, artinya kita melihat di sini ada kesiapan bagaimana istana, bagaimana pemerintahan pusat dan daerah. Ya, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan di sini kita tetap komandonya pada gubernur, Bang. Gubernur, karena ada SK gubernur di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat itu masih dalam status tanggap darurat bencana. Ya. Nah, dalam posisi ini pemerintah pusat membantu dan mensupport full dari hari pertama. Jadi disitulah ada dari distribusi logistik, kemudian bagaimana membantu alat komunikasi, bagaimana membantu evakuasi, dan juga yang menariknya, Bang, kalau dulu ketika tsunami Aceh ataupun ketika ada bencana itu ada dapur umum, Bang. Ya. Memang sekarang pun ada dapur umum, tapi ada pengalihan juga dari SPPG itu dialihkan untuk yang terdampak bencana. Ya. Di Sumatera Barat itu ada 41 SPPG. Ada apa itu SPPG? SPPG itu ini, Bang, apa namanya dapur umum. Dapur umum yang MBG, program MBG, Bang. Dan termasuk tidur di mana mereka jutaan begitu? Nah, tidur saya kemarin baru dari Sumatera Barat, Bang. Ya. Ya, di sana ya ada dari teman-teman dari BPBD, kemudian BNPB, kemudian Basarnas, TNI, barak-barak dan sebagainya itu digunakan. Ya. Nah, dalam posisi ini kan ada koordinasi, ada kolaborasi antara pusat dan daerah. Ya. Nah, disinilah sebetulnya bagaimana Presiden menjadikan bencana ini sebagai prioritas nasional. Prioritas nasional? Ya. Belum bencana nasional? Nah, kalau masuk ke wilayah bencana nasional, ini ada aturannya, Bang. Ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, PP 21 Tahun 2008, kemudian ada Pedoman BNPB 2016, itu menyebutkan, Bang, kalau memang dari kepala daerah ataupun gubernur sudah tidak sanggup lagi, sudah menyerah, menuliskan surat kepada Presiden, kita sudah tidak sanggup. Nah, itu yang kemudian 1 kali 24 jam dibahas oleh BNPB, kemudian ada tim dari kementerian. Tapi katanya banyak Bupati Aceh sudah angkat tangan. Ada tiga Bupati sudah angkat tangan, Aceh. Kemudian Bupati Aceh itu 3 itu sebelum SK dari gubernur ditandatangani. Artinya apa, Bang? Artinya menyerah ketika gubernur Aceh itu menandatangani 28 November. Ya. Nah, 3 gubernur ini menyerah, kemudian Bupati maksudnya? Bupati menyerah, kemudian gubernur ini menjadikan status bencana Aceh. Nah, posisi ini sebetulnya tidak ada masalah, Bang. Artinya maksud saya di sini adalah ada dukungan pusat, ada prioritas sebagai prioritas nasional di sini. Ini antara bencana nasional dengan tanggap darurat bencana nasional ini setara, Bang. Oke, sekarang secara hitung-hitungan, apa aja yang sudah dikirimkan oleh pemerintah pusat? Apakah berapa ton beras, berapa? Kira-kira apa? Saya ada dilempar dari helikopter. Gimana itu cara bantuan begitu? Nah, Bappenas, Bang, Bappenas ataupun Kementerian Pertanian itu sudah mengirimkan hampir 34.000 ton, Bang. Apa beras? Beras. Oke. Kemudian ada 6.000 ton minyak goreng. Nah, persoalannya begini, Bang. Ketika di lapangan pengamanan logistik atau pengamanan pangan itu yang harus dilakukan. Nah, inilah kemudian kolaborasi antara TNI Polri di situ. Terutama yang 3 juta lebih sudah tidak punya tempat tinggal. Betul. Itu makannya gimana itu? Nah, tadi, Bang, di titik-titik dampak bencana tadi, SPPG yang saya sampaikan, SPPG itu di Aceh ada 54 SPPG, itu 180.000 paket, Bang, setiap hari.
Nah, setiap hari yang ngirim itu siapa? Tadi dapur-dapur MBG itu. Enggak, maksudnya yang menyediakan semua makanannya siapa? Pemda atau dari pusat? Ini program dari BGN, Bang. Program BGN, Badan Gizi Nasional, kemudian di situ ada MBG, ada dapur-dapur. Nah, itu yang dialihfungsikan. Oh, begitu. Oke. Jadi sekarang ini masih terus berjalan. Terus berjalan. Artinya memang dari hari pertama sampai hari ini terus berjalan. Yang pertama ada 2, Bang. Yang pertama kedaruratan di undang-undang tersebut, Undang-Undang 24 tahun 2007, bahwa evakuasi dan distribusi. Ini yang terus berjalan. Setelah ini ada 2 lagi, Bang. 2 lagi adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini Presiden kemudian hari ini sedang Menko juga sedang mengidentifikasi kira-kira jembatan mana yang rusak, ada rusak berat, ada rusak sedang, ada rusak ringan. Nah, kemudian bagaimana ini mendistribusikan alat-alat berat untuk membantu tadi penanggulangan menurut ini. Data Istana, apakah ini banjir terparah dalam sejarah Indonesia? Iya. Di Sumatera, Bang. Di Sumatera? Iya. Banjir terparah? Banjir terparah. Oke. Ibu Erma sebagai ahli iklim, kok bisa banjir terparah terjadi? Apa yang terjadi? Pertama, kita harus melihat bahwa ada akselerasi yang sangat kuat dari dampak perubahan iklim. Dari mana itu? Iklim? Dampak perubahan iklim itu kan dari suhu yang memanas. Suhu memanas di atmosfer. Di atmosfer ini ada peningkatan suhu plus 1,5 derajat Celcius. Ya, kenapa di Sumatera yang kena, di Jakarta nggak kena? Karena ada badai yang mendarat di Sumatera. Badai itu harusnya terbentuk di Selat Malaka, itu pun sudah menimbulkan unusual, kasus yang tidak pernah terjadi. Selat kecil bisa men-trigger atau menghasilkan siklon. Ahli kita nggak memperkirakan itu jauh sebelumnya, nggak ada peringatan dini. Semua model prediksi bisa memodelkan itu. Bahkan 2-3 hari sebelumnya bahwa dia akan landfall, mendarat ke Sumatera, itu sudah terprediksi hari Senin. Sudah terprediksi? Sudah terprediksi. Artinya ini adalah sesuatu yang akan sangat severe, dahsyat dampaknya. Sudah terprediksi, tapi kita di Jakarta nggak pernah lihat, nonton di TV ada pengumuman hati-hati, nggak ada. Nah, ini yang diumumkannya di mana gitu loh? Artinya gini, kan setiap peringatan dini cuaca ekstrim itu kan diberikan ya. Nah, itu terprediksi dalam hal ini itu toolsnya, Bang. Tools model prediksi itu ada dalam aspek teknologi. Karena saya dari BRIN, maka tapi saya memang diumumkan waktu itu. Atau saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau umumkannya. Soal pengumumannya saya nggak tahu. Yang pasti bahwa itu tercapture atau tertangkap bahwa akan mendarat. Nah, tapi memang wilayah pendaratan ini itu areanya adalah India yang mengumumkan yang mendarat siklon. Itu apa? Badai siklon tropisnya. Badai siklon tropis akan mendarat. Besar nih, sebesar pulau ratusan kilometer radiusnya kan, mendarat. Nah, ini sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Pertama kali tercatat. Nah, pendaratan itu terjadi di hari Rabu dini hari. Oleh karena itu kejadiannya kan Rabu. Senin sudah dikatakan, Senin sudah ada model yang bisa memprediksi, ya kan? Secara global, artinya model global itu sudah bisa memprediksi bahwa ini 90-100% peluangnya akan mendarat. Tapi kita literasi tentang badai kan kita nggak tahu. Jadi yang mendarat itu badainya atau? Badainya disertai dengan hujan ekstrim. Hujan ekstrimnya terbentuknya di hulu. Hulu itu berarti di atas gunung. Itu adalah penyebab ekstern. Kalau intern ada. Kok begitu kayu banyak benar, kayu gelondongan itu apa tuh? Ya karena di hulu. Curah hujan ekstrimnya kan di hulu, itu maksudnya di gunung-gunung. Nah, berarti ada sesuatu di hulu kan? Karena seperti guyuran air hujan yang langsung terlimpas ke bawah. Nah, itu menyebabkan banjir bandang. Sesuatu yang disebut banjir bandang itu cepat sekali terjadinya. Inilah yang masyarakat tidak siap, gitu kan? Nggak siap masyarakatnya atau pemerintah tidak siap memberikan peringatan dini? Nah, ini persoalan mitigasi yang ingin saya bahas. Mitigasi yang kurang? Mitigasi ini sangat penting untuk diperkuat. Artinya bahwa kalau kita melihat segitu banyaknya, kita akan bicara soal katastropik. Katastropik itu adalah yang pertama, apakah energi badainya sedemikian kuat, tapi anginnya cuma 65 km per jam kok, berarti nggak memenuhi itu. Yang kedua, toolsnya itu bisa memprediksi apa enggak. Kalau nggak sanggup memprediksi, itu baru bisa dikatakan katastropik. Sangat menarik. Sungguh memang susah diperkirakan bagaimana orang-orang di pegunungan, bagaimana orang-orang di kampung harus mengetahui bahwa bakal datang badai. Betul. Bagaimana dia tahu ada pengumuman.
Orang kita di Jakarta aja nggak tahu yang tiap hari nonton TV sama nonton medsos. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.